Beberapa permasalahan dapat kita temukan pada kultur starter. Di antaranya adalah yang pertama, strain antagonism. Pada kultur starter yang terdiri dari 2 atau lebih strain atau yang kita kenal sebagai mixed culture, maka harus diperhatikan agar strain yang satu tidak mendominasi strain lainnya. Hal ini perlu diperhatikan agar profil kultur tidak berubah. Perubahan dari profil kultur tentunya akan dapat mempengaruhi kualitas produk dan meningkatkan kegagalan starter culture. Dominansi ini dapat dihasilkan dari perubahan kondisi pertumbuhan atau produksi metabolit yang bersifat menghambat pertumbuhan strain lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, maka diperlukan uji kompatibilitas antar strain jika kita akan mengembangkan mixed culture starter. Permasalahan kedua adalah kehilangan sifat-sifat yang diinginkan. Jika karakteristik atau sel target yang diinginkan pada suatu strain dibawa di dalam plasmidnya, maka sifat-sifat tersebut akan bisa hilang selama penyimpanan atau pada proses subkultur atau pada kondisi-kondisi pertumbuhan tertentu yang tidak optimum. Nah, stres kimia maupun fisik dan penyimpanan beku dalam jangka panjang itu juga dapat menyebabkan hilangnya sifat-sifat tertentu. Sehingga studi genetik untuk memahami mekanisme stabilitas sifat-sifat tersebut perlu dilakukan. Kita harus memilih kultur dengan stabilitas sifat yang baik untuk dikembangkan sebagai kultur starter. Permasalahan berikutnya adalah kematian sel atau pengurangan jumlah sel ya di dalam kultur starter. Konsentrat culture dalam bentuk frozen atau freeze dried itu baru efektif penggunaannya apabila kultur memiliki sel hidup dalam jumlah yang besar dan sel halus memiliki fase lak yang pendek sehingga mereka dapat memperbanyak diri dalam waktu yang singkat. Nah, beberapa kondisi dapat menyebabkan penurunan tingkat hidup atau menurunkan laju metabolisme. Misalnya saja kondisi freezing dan thawing yang kurang tepat, atau freezing dan drying yang tidak tepat pula. Nah, ini harus diantisipasi dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan sel akibat pembekuan maupun freeze drying diantaranya adalah dengan menambahkan cryoprotectant ke dalam medium pembawa dari frozen atau freeze dried konsentrat culture tersebut. Ya, kemudian proses pembekuan dari frozen atau freeze dried konsentrat culture ini juga harus dilakukan dengan cara yang cepat dan tepat agar meminimalisir kematian sel selama proses pembekuan tersebut. Dan pada saat digunakan, tentunya thawing dan rehidrasi itu juga harus dilakukan dengan baik. Protokol untuk melakukan thawing maupun rehidrasi dari sediaan konsentrat culture ini biasanya disediakan oleh produsennya. Permasalahan berikutnya adalah adanya inhibitor di dalam bahan baku. Beberapa bahan baku makanan fermentasi memiliki senyawa inhibitor di dalamnya. Misalnya susu kadang-kadang secara tidak sengaja mengandung antibiotik yang sebetulnya diberikan pada hewan ternak untuk mengatasi masalah infeksi pada hewan, misalnya mastitis. Atau bisa juga antibiotik tersebut masuk melalui alat-alat yang disanitasi secara berlebihan. Daging yang akan diolah menjadi sosis juga biasanya dicampur dengan bahan-bahan seperti fosfat atau nitrit yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba starter. Nah, hal-hal semacam ini perlu dipahami agar kita dapat memilih bahan baku yang kualitasnya baik, memberikan aditif secara tepat ke dalam bahan baku, serta dapat melakukan pemilihan inokulum yang sesuai. Permasalahan berikutnya adalah bakteriofaga, seperti yang sudah disinggung pada slide-slide sebelumnya. Bakteriofaga ini dapat menyebabkan kegagalan proses fermentasi. Beberapa cara pengontrolan bakteriofaga diantaranya melakukan sanitasi yang tepat untuk mencegah faga untuk hidup dalam fasilitas pemrosesan makanan.
kemudian menggunakan media yang tepat, melakukan rotasi strain, atau penggunaan mix strain. Selain itu, saat ini juga terus dikembangkan strain-strain yang resisten terhadap bakteriofaga, sehingga kita dapat menggunakan kultur starter yang resisten terhadap bakteriofaga. Nah, demikianlah bahasan kita mengenai kultur starter dan permasalahan-permasalahannya. Karena kompleksitasnya, maka biasanya industri kultur starter ini berkembang secara mandiri di luar industri makanan fermentasi. Industri kultur starter inilah yang kemudian akan mensuplai kultur starter dengan kualitas yang terjaga kepada industri makanan fermentasi.